Puji Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumeneb. Acara ini juga disiarkan RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pagi hari ini satu kebahagiaan tersendiri, kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, program 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, dan juga untuk Anda pendengar di RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga di SP Sampang. Permasalahan keluarga pendengar, terutama untuk mewujudkan satu keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, merupakan tujuan bagi siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan siapapun juga mengharapkan dalam keluarga kita mendapatkan ridha Allah, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ustadz Zuhri Rohman, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, Quranic Healing International, yang siap untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan berkaitan bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan saya Willy Chris yang akan menemani Anda mendengar hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris, apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Kris baik juga ya. Kalau saya lihat dari dekat ini, waduh kelihatan sekali. Masya Allah. Cahayanya, kebahagiaannya, kesehatannya, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan yang sehat, walafiat, dalam keadaan yang bahagia juga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Ustadz, bahwa kebahagiaan lahir batin, dunia, akhirah, kemudian keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ini merupakan satu harapan, bahkan bisa dikatakan sebagai satu cita-cita bagi siapapun, termasuk saya, Anda pendengar, dan juga yang lain. Mengharapkan sekali, ingin sekali untuk menciptakan satu kondisi yang begitu menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Nah, ini untuk meraih keluarga sakinah, mawadah, warohmah, ini tentu bukan satu hal yang begitu saja ada, tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan, untuk bisa meraih keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ini monggo Ustaz untuk disampaikan bagaimana sih kita bisa meraih keluarga sakinah, mawadah, warohmah tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, kebahagiaan merupakan cita-cita bagi setiap orang, ya, setiap individu manusia. Namun kadang kita itu seringkali salah kaprah dalam mencari atau meraih kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan yang
dianggap oleh sebagian banyak orang ketika dia mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Ada orang yang ingin bahagia dengan senang mendapatkan rumah yang megah, mobil yang mewah, ya. Kemudian mendapatkan harta yang melimpah, istri yang cantik, solehah, gitu. Suami yang gagah juga soleh. Itu merupakan cita-cita setiap orang. Dan mereka menganggap bahwasanya kebahagiaan itu ada pada kesenangan dan kenyamanan. Kan tapi dalam sudut pandang agama ternyata kebahagiaan itu salah satunya ya bisa dicapai dengan 3 kata tadi itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita menjelaskan bagaimana cara meraih sakinah, mawaddah, warahmah, langkah baiknya kita mendengarkan bagaimana para pendapat ulama tentang penjelasan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Ketenangan dari kata sakan, sukun ya. Ketenangan yang didapatkan oleh siapapun ya ketika dia benar-benar ya dan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya sakinah ini ya syaratnya mendapatkannya yaitu setelah ia mendapatkan mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya kasih sayang yang ada pada kecenderungan. Sedangkan rahmah ya, dimaksudkan dengan makna yang sama sebenarnya dengan mawaddah, akan tetapi lebih dalam lagi, yaitu rahmah itu adalah kasih sayang atau cinta kasih yang didapatkan yang lebih jauh, lebih dalam. Maka siapapun yang menikah tentunya ya berumah tangga menginginkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tapi problema rumah tangga itu tidak pernah kunjung selesai. Oleh karenanya belajar untuk berumah tangga ini bukan tugas orang-orang yang baru menikah saja, melainkan siapapun walaupun dia sudah kakek nenek akan tetap belajar. Dan problem rumah tangga ini ada ya sejak Nabi Nuh, Nabi Adam, bahkan dari awal manusia ada berumah tangga itu problem akan selalu ada. Tidak pernah kita menemukan ada orang yang hidup tanpa masalah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan mati, kata Allah ya. Allah yang menjadikan hidup ini ya, mati dan hidup itu sebagai ujian ya, untuk menguji siapa yang terbaik amal di antara kita semuanya. Oleh karenanya kehidupan ini tidak asing dari yang namanya problem. Maka disebutkan oleh Pak Kris tadi, cita-cita orang yang berumah tangga salah satunya adalah ingin rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana disebutkan tadi, sakinah, ketenangan. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan ketenangan. Karena memang ternyata kebahagiaan tadi bukan pada kesenangan dan kenyamanan. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang yang berzina, orang yang melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan, berfoya-foya, di luar mereka senang, mereka nyaman. Kan begitu. Akan tapi belum tentu mereka mendapatkan ketenangan. Yang mendapatkan ketenangan siapa? Rumusnya dalam Al-Quran ada bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Oleh karenanya, ya, siapapun yang berumah tangga yang dicontohkan, mungkin saya pribadi masih muda dalam pernikahan, akan tetapi kita bisa banyak belajar dari orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang mendapatkan berita sakinah, mawaddah, warahmah ini ya dari pelajaran yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran. Kata-kata sakinah, mawaddah dan rahmah ini sebenarnya diambil di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya disebutkan bahwasanya wa min ayatihi,
dan di antara ayat. Ayat itu tanda atau ciri-ciri atau alamat. Ya, nama itu adalah tanda. Dan di antara di sini yang disebutkan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, kita diciptakan berpasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Nah, banyak yang menafsirkan bahwasanya jenismu sendiri di sini bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Kalau seandainya itu terjadi, maka bahaya. Manusia nanti akan punah. Nah, karena tidak akan bisa bereproduksi tentunya. Maka kesalahan dalam penafsiran ini kadang-kadang oleh satu kaum juga, bahkan di zaman Nabi Lut dulu itu, dari kaum Lut, kaum Sodom itu, mereka dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah karena menganggap itu adalah kebaikan. Bahkan orang yang mendiamkan itu pun akan mendapatkan bagian dari azabnya Allah. Maka bisa kita ambil pelajaran ya dari kaum sebelumnya. Dalam berumah tangga itu ya ada komposisi suami dan istri. Dan Al-Quran menyebutkan ada 4 jenis suami istri itu sendiri. Jenis yang pertama sebagaimana disebutkan seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka adalah orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul. Akan tetapi ternyata istri mereka pembangkang. Padahal mereka adalah seorang nabi, seorang rasul. Kemudian jenis yang kedua, ya, rumah tangga itu seperti Fir'aun dan Asyah. Fir'aun ini dikatakan adalah manusia yang paling pembangkang, ya, manusia yang paling pembangkang, manusia yang paling bejat begitu. Akan tapi dia mendapatkan istri yang salihah, yaitu Asyah. Kemudian yang ketiga yaitu seperti Nabi Muhammad alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah, yaitu sosok suami istri yang ideal, suami istri yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat yaitu jenis rumah tangga seperti Abu Lahab dan istrinya, sama-sama penebar hoax, suka berbohong, banyak iri, banyak dengki, sehingga ya fenomena 4 jenis rumah tangga itu pun kita dapatkan hari ini. Banyak sekali kita dapatkan ada istri yang mengeluhkan suaminya, ada suami yang mengeluhkan istrinya, ada juga yang kita temukan ternyata suami istri itu meskipun dalam keterbatasan perekonomian begitu, atau ada keterbatasan dalam hal yang mungkin orang menganggap itu bagian dari kebahagiaan tadi yang saya katakan, kesenangan dan kenyamanan, ternyata mereka mendapati suami istri itu harmonis. Ada juga yang suami istri itu suka menebar hoax. Nah, ini pun ada juga pada hari ini. Kita temukan juga. Kita banyak menemukan problematika rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Entah itu terkait dengan perselingkuhan, perzinahan. Semua itu terjadi, kata ulama, disebabkan karena ketidakjujuran. Oleh karenanya, jika kita menginginkan untuk menjadi rumah tangga atau mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus jujur bahwasanya kita adalah hamba. Banyak orang yang berumah tangga dulunya mungkin ya karena mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan kepada pasangan karena nafsu, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia mapan, karena dia baik, karena aku nyaman dengan dia. Maka itu adalah bagian dari mawaddah. Itu bagian dari proses. Mungkin para pengantin baru atau pasangan muda akan mendapati dirinya mawaddah tadi ini. Kan tapi rahmah itu biasanya kita dapati dengan pada orang-orang yang sudah menikah 20 atau 15 tahun ke atas. Seperti kita lihat kakek nenek kita gitu ya, masih saling mencintai meskipun mereka mungkin tergambar ya kecintaan mereka di depan rumah, mungkin pagi-pagi sambil ngopi begitu ya, sambil bercanda begitu. Sederhana sekali. Jika kita tanya kepada kakek nenek gitu, apa yang membuat Anda saling mencintai? Misalnya kakek ditanya, kenapa kok masih cinta sama nenek gitu kan? Maka jawaban kakek nggak mungkin dia mengatakan, ya karena dia cantik, karena dia imut, karena dia manja, karena dia begini dan begitu. Itu kan tidak mungkin. Karena itulah disebutkan bahwasanya rahmah itu dia cintanya tanpa alasan. Itu terjadi setelah dia mendapatkan mawaddah. Sehingga setelah orang mendapatkan mawaddah dan rahmah, nah, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Maka syarat untuk mendapatkan sakinah memang ada gejolak dulu, ya.
ada gejolak rasa, entah rasa rindu, rasa ingin memiliki, kemudian rasa untuk kebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka gejolak itulah yang diselamatkan oleh yang namanya pernikahan. Oleh karenanya Allah sebutkan ini bagian dari kebesaran Allah. Karena dengannya kita disebutkan di situ menjadi menjadi memiliki keturunan yang banyak, sehingga Rasulullah SAW juga menganjurkan, ya, barang siapa yang ingin bahagia ya menikah. Banyak orang yang takut menikah. Banyak sekali di antara manusia yang takut menikah. Kenapa? Karena takut miskin, karena takut ini dan itu. Padahal di dalam surat Nur ayat 32, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara yughniyahimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin. Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah akan kayakan mereka. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Oleh karenanya banyak orang-orang yang merasa takut mungkin, ya, untuk menikah karena takut nanti miskin, takut tidak bisa menafkahi istrinya. Padahal di sini Abu Bakar mengatakan, menafsirkan ayat ini, ketika Allah sudah menjanjikan dengan menikah itu kalian akan kaya, Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang benar-benar niatkan dirinya menikah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan Allah, maka Allah akan berikan kekayaan. Umar bin Khattab pun mengatakan bahwasanya, aku heran dengan orang-orang yang tidak mencari kekayaan dengan jalur menikah. Bahkan seorang filsuf yang bernama Sokrates pernah ditanya oleh seorang muridnya, dia mengatakan bahwasanya, aku kayaknya nggak menikah, ya, wahai guruku, karena aku takut, aku melihat rumah tanggamu ini ruwet, aku melihat rumah tanggamu itu berantakan, aku melihat rumah tanggamu itu kayaknya rumit sekali. Ya, kemudian Sokrates mengatakan, apapun yang terjadi menikahlah, karena kalau kamu mendapatkan istri yang cantik, yang baik, maka kamu akan berbahagia. Jika kamu mendapatkan istri yang kurang baik, kata Sokrates, maka kamu akan menjadi seorang filsuf, kamu akan bijaksana, karena mikir terus, begitu ya. Maka ini bagian dari sesuatu yang mungkin kedengarannya lucu, akan tapi ternyata benar. Siapapun yang ingin bahagia, ya, dalam rumah tangganya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus jujur. Kita adalah seorang hamba. Maka ketika seorang itu jujur, dia adalah seorang hamba, dia tidak akan kecewa dengan apa yang ia dapatkan. Dia sama sekali tidak akan kecewa dengan apa balasan dari suaminya atau istrinya. Karena dia faham bahwasanya dia menikah dalam rangka melayani Allah, bukan melayani pasangannya. Oleh karenanya ulama-ulama tasawuf juga menjelaskan bagaimana nih cara mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka menjelaskan ada 3 tahapan yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli itu dari kata khalla, yaitu membersihkan diri atau tazkiyah. Mentazkiyah diri, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Yang namanya rumah tangga itu jika tidak jujur, ya, atau jika tidak ada keterbukaan di situ, maka di situlah awal dari problem yang sangat besar. Maka ketika ada problem masalah dalam rumah tangga, di sana harusnya jujur. Dia mengatakan bahwasanya, ya, aku memang salah. Harus mengakui kesalahan. Kita bersihkan diri kita dari segala keegoisan. Itu yang pertama, takhalli. Kita bersihkan keburukan-keburukan, sifat-sifat egois kita. Karena dalam pernikahan itu jangankan kita yang berbeda rumah, berbeda suku mungkin, atau berbeda keluarga. Anak yang terlahir dari rahim ibu yang sama saja, ya, bisa berbeda, bisa berantem. Apalagi kita dari rumah yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, dengan kebudayaan yang berbeda, tentunya konflik pun akan lebih mudah, ada kecenderungan akan lebih mudah tersulut. Oleh karenanya yang pertama kita lakukan adalah takhalli, yaitu saling memahami, untuk saling membersihkan dulu sifat-sifat ego kita, saling menerima, sehingga nanti, ya,
Ketika kita sudah bisa saling memahami, di situ ada namanya tahalli. Tahalli itu yaitu menginstal sifat-sifat baik kita, ya. Karena kita sudah bersih tadi, maka sifat-sifat baik itu baik dari kejujuran, ya, kemudian dari berbicara, sikap, tanggung jawab kita, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Oleh karenanya ulama menjelaskan dalam rumah tangga minimal, ya, yang paling jelas kelihatan adalah jika istri itu menjadi istri yang penurut dan suami yang bersabar, rumah tangga itu akan anteng-anteng saja, akan baik-baik saja. Bahkan Rasulullah SAW juga menjamin kebahagiaan kepada siapapun yang benar-benar jujur ketika dia menjadi hamba. Dalam pernikahan Rasulullah SAW berkomentar, ya, barang siapa, kata Rasulullah, yang menjamin, ya, mayyat malli, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untukku ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua gigi gerahamnya, yaitu lisannya atau lidahnya, wa ma rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kemaluannya, atmahul jannah, maka aku akan jamin surga untuknya. Maknanya adalah selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu siapapun yang menikah maka dia telah menjalankan setengah dari agama. Maka fullnya agama ini mendatangkan surga di dunia dan di akhirat nantinya. Maka siapapun yang ingin bahagia hidupnya, pertama dia jujur, dia adalah seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam surat An-Nahl dan dalam surat Ibrahim. Allah sebutkan dua kali. Barang siapa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung atau menjumlahkan, mengkalkulasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Innallaha la ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, siapapun yang senantiasa bersyukur dan bersabar, inilah awal, ya, dari cara seorang itu mendapatkan kebahagiaan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kemudian ada kecenderungan dan rahmah, kasih sayang yang akan ia rasakan di dalam rumah tangganya. Banyak sekali problem rumah tangga itu diawali dari keegoisan untuk tidak mengakui kesalahan. Coba kalau seandainya ada konflik di dalam rumah tangga suami dan istri, ketika suami salah atau ketika misalnya dia merasa tidak salah, akan tapi dia mengakui salah di depan istrinya, oke, saya salah, kemudian istri juga mengatakan, ya, aku juga salah, maka insya Allah itu akan clear. Ketika sama-sama ingin selesai di dalam permasalahan rumah tangganya. Siapapun yang punya masalah rumah tangga, sepelik apapun, sekredit apapun permasalahan rumah tangga, ketika mereka sama-sama jujur bahwasanya pernikahan itu ia lakukan untuk ibadah, dalam rangka melayani Allah, mencari ridhonya Allah, maka mereka akan menurunkan ego mereka, sehingga mereka akan mudah untuk saling memaafkan. Karena ketidakjujuran itu muncul disebabkan karena memang ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah seorang di antaranya. Tidak ada problem rumah tangga yang terjadi kecuali pasti ada keberpalingan hamba kepada Allah, atau disebutkan ada kemaksiatan yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Rahman, yaitu berpaling dari pengajaran Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan membiarkan setan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin, dan itu akan menjadi qarinnya, teman hidupnya. Sehingga sekecil apapun masalah di dalam rumah tangga, ya, kesalahan istri itu akan tersulut untuk dia emosi, dia marah. Begitupun dengan istri, dia akan gampang mengeluh, gampang menyalahkan suaminya, kemudian gampang marah dengan anak-anak yang mungkin kurang mendengarkan nasihatnya, begitu. Maka disebutkan bahwasanya keridhaan, ya, keridhaan Allah itu, ya, ada pada keridhaan orang tua untuk anak, dan keridhaan, ya, suami itu juga ada pada keridhaan Allah, ya. Artinya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan suami. Banyak sekali orang-orang yang mendapati dirinya problem yang tidak kunjung selesai, ya, permasalahan di dalam rumah tangganya, akan tapi dia lupa bahwasanya ada solusi yang Allah tawarkan, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Talaq, ya.
Allah sebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kebanyakan problem rumah tangga ini ya ujung-ujungnya diakhiri dengan perceraian. Tidak semua permasalahan rumah tangga sebenarnya diselesaikan dengan perceraian, ya, kecuali hal-hal yang prinsip, ya. Ya, karenanya barang siapa yang bertakwa tadi, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jawaban dari semua persoalan-persoalan hidupnya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Maka tadi yang pertama takhalli, kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua tahalli, yaitu kita install, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian yang tajalli, yaitu merasakan bahwasanya aku melakukan sesuatu ini dalam rangka melayani Allah. Allah yang akan membalas segala kebaikan-kebaikanku. Segala pengorbanan yang aku lakukan, Allah yang akan membalasnya. Ketika itu sudah ada pada diri seorang, insya Allah dia akan mudah untuk mendapatkan status pernikahan atau mencapai derajat sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Kris. Iya. Lengkap sekali tadi Ustadz yang sudah disampaikan ya, berkenaan dengan bagaimana kita bisa meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami juga akan memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung secara langsung melalui telepon di 0341 495850. Sekali lagi, untuk yang ingin menyampaikan melalui telepon bisa bergabung secara langsung di 0341 495850. Sementara untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkatnya di 081 555 600 915. Silakan disampaikan permasalahan yang mungkin Anda alami, Anda rasakan. Dengan beberapa hal kita melihat dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Baik, Ustadz, ini sepertinya sudah ada yang bergabung masuk, langsung kita terima ya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Tri. Ya, dari siapa, di mana nih, Pak Irwan? Ahmad Irwan dari Bandung Pak Timur. Irwan dari Bandung Timur. Pak Irwan, silakan disampaikan Pak. Ini ada Ustadz Zuhri Rahman. Iya, ya, menyimak sejak dari awal juga tentang masalah keluarga di sini ya. Ya, assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat semua pendengar. Mudah-mudahan silaturahmi saya ini lebih mendekatkan persahabatan dan ukhuwah Islamiyah walaupun lewat udara di sini, Pak. Amin. Di sini Pak, tentang masalah keluarga, saya kadang-kadang merenung evaluasi ke belakang, muhasabah. Saya termasuk seorang laki-laki lah, seorang yang tidak berhasil dalam memimpin keluarga di sini. Kenapa demikian? Karena mungkin Bapak pun juga kalau hidup sudah dikuasai dengan hawa nafsu, saya kira akhirnya tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Contoh seperti begini Pak, saya sampai beberapa kali lah melakukan pernikahan karena itu terdorong dengan dikuasai dengan hawa nafsu. Itu dulu kan perjalanan saya, sampai saya sekarang berenung, sekarang hidup seperti begini dinikmati aja. Mungkin ini akibat karena apapun juga, kalau kita menanam ketimun pasti bakal jadi ketimun, tidak akan jadi cabai kan. Tetap aja kita menanam akhirnya seperti ya, terimalah dengan ikhlas, serah kepada Allah Pak. Nah, bagaimana tausiah dari Bapak tentang kehidupan sekarang seperti sekarang ini, sebatang kara lah tanpa hidup dengan anak dan istri. Justru saya sekarang fokus kepada anak-anak yang masih membutuhkan biaya. Apakah salah? Tidak Pak. Saya hidup sendiri, tidak dengan istri, hanya fokus kepada anak-anak. Bahkan saat dihancur rasa takut seperti yang dulu lagi. Mohon tausiah dari Bapak Ustadz, mudah-mudahan hidup seperti ini. Apakah lebih baik hidup seperti ini atau bagaimana? Mohon tausiah dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan yang ada di Bandung. Monggo Ustadz. Baik. Untuk ditanggapi langsung. Insyaallah, sebagaimana disebutkan tadi oleh Allah dalam surat Al-Mulk itu,
alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa yang terbaik amal di antara kita. Allah katakan ahsan, siapa yang terbaik amalnya, ya, bukan hasan, bukan kebaikan, bukan siapa yang melakukan kebaikan, akan tapi siapa yang melakukan yang terbaik. Oleh karenanya di sini Pak Irwan tadi bingung nih, apakah saya tetap menjomblo, ya, atau dengan aktivitas yang menurut Pak Irwan sekarang sudah melakukan kebaikan, atau mana yang terbaik? Memang tadi yang saya sebutkan di yang saya bacakan dalam surat Nur, ya, ayat 32, perintahnya siapapun yang sendiri di antara kalian maka menikahlah. Kenapa? Salah satu keutamaannya menikah itu disebutkan, pertama Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan kemampuan, Allah akan berikan kecukupan. Nah, maka kita ini adalah makhluk sosial. Negara itu bisa kuat karena ada rumah tangga. Kenapa? Karena perekonomian itu bisa jalan semuanya karena ada motivasi dari orang yang berumah tangga untuk bekerja. Begitupun dengan orang yang berpolitik, begitupun dengan sosial, kesehatan, apapun itu sebenarnya karena ada orang yang berumah tangga. Rumah sakit jalan itu karena ada rumah tangga juga. Nah, oleh karenanya idealnya, ya, manusia kalau masih memang misalnya Pak Irwan masih usianya masih bisa atau memungkinkan untuk menikah. Bahkan dulu adalah seorang imam mazhab begitu, ya, ketika istrinya meninggal, ya, di sore hari, setelah Isya dia nikah lagi. Banyak orang yang berkomentar, nih kenapa kok istri baru nikah gitu, istri baru meninggal kok langsung menikah pada hari itu juga. Dia mengatakan, aku takut mati dalam keadaan menjomblo. Nah, dia mengatakan begitu, mengapa? Karena keutamaan orang yang menikah itu luar biasa. Salatnya orang yang sendiri dengan orang yang sudah menikah itu berbeda. Laki-laki yang sudah menikah, Allah lipat gandakan 2 kali lipat tuh pahalanya daripada orang yang membujang, karena memang tanggung jawabnya. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita bisa menikah. Kalau seandainya masih mungkin untuk menikah, saran saya lebih baik menikah. Ya, Ustadz, nanti bisa disambung ya untuk jawabannya karena sudah ada pendengar kita yang bergabung masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk yang sudah bergabung masuk, assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan dicoba kembali Bapak atau Ibu yang ingin bergabung. Dan ini juga sudah ada beberapa pesan singkat dari pendengar kita. Yang pertama saya bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Pernikahan tanpa ada inamal akmalu biniat atau niatan ibadah karena Allah, namun masih ada aja perilaku hambanya yang awal mengukir serat-serat cinta dengan penuh ketulusan cinta. Ternyata masih ada ibu muda berkarir, ternyata pindah ke lain hati, bekal iman dan takwa terukir sejak awal di pelaminan. Cinta itu suci namun perilakunya yang salah. Dari Pak Muhammad di Sidoarjo. Baik, nanti bisa ditanggapi oleh Ustadz. Dan sekarang untuk yang sudah bergabung masuk, assalamualaikum. Terputus. Ya, baik Ustadz, silakan disambung kembali. Pertanyaan dari Pak Irwan tadi dan juga dari Pak Muhammad yang baru saja menyampaikan melalui pesan singkat. Baik, ya betul ya. Tadi karena ketika seseorang ya melakukan kemaksiatan, satu kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan berikutnya. Sesuatu ketika kita lakukan, jika bukan karena tadi innamal a'malu binniyat, bukan niatnya karena Allah, maka disebutkan seseorang yang meniatkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan segalanya, segala kebutuhan dan keinginannya. Kan tapi barang siapa ya yang hijrahnya, kan di situ kan hadisnya lanjutannya, barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa tujuannya dia. Nah gitu. Artinya kalau orang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, begitu. Ada telepon yang masuk, silakan. Untuk yang bergabung masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, dari siapa gimana Bu? Bisa nih, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Oh, dari Bu Sugeng Madiun. Dari Bu Sugeng di Madiun. Monggo Bu Sugeng. Ya. Dari Bu Sugeng di Madiun. Ya, monggo Bu Sugeng. Bisa mendengar siaran suara saya? Begini Pak, Ustadz,
Nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mendengarkan. Dengar saya. Pak Ustadz, benar apa ngendika panjenengan tadi itu? Semuanya saya setuju dan memang benar adanya. Kok ngulangi ya kok? Ya, nggak apa-apa, Ibu, Masuk diteruskan aja. Radionya dikecilkan saja, Ibu, biar suaranya bisa di. Baik, dilanjutkan, Ibu, monggo. Halo. Ya, silakan, Bu, dilanjutkan, monggo. Ya, seperti begini. Sebetulnya di dalam perjalanan saya itu berkeluarga memang seperti yang Pak Ustadz sampaikan itu ya, saling minta maaf dan sebagainya kalau memang menerap dan mengakui apa yang dilakukan salah seperti itu. Tetapi sampai sekarang karena sudah kepundut duluan ya, itu nampaknya sampai sekarang tuh saya kok masih merasa berdosa sekali dengan beliaunya ya. Itu bagaimana Pak Ustadz ya untuk menghalau seperti itu. Ngaten Pak Ustadz, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terbayang-bayang, Ustadz. Terbayang-bayang. Iya, masih terbayang-bayang. Karena sudah ditinggal ya. Maka Baik. betul. Kita semua dalam keadaan mudik sekarang ya. Kita semua dalam keadaan mudik, yaitu pulang kampung, ke kampung halaman. Ya, semoga Allah mengampuni suami ibu ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengumpulkan kita nanti di syurganya semuanya. Kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu, maka memang disebutkan bahwasanya ya, kita balas dengan mendoakan, Bu. Ya, kita doakan almarhum, ya, perbanyak berdoa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam rangka mudik kita juga pasti akan nyusul beliau, ya. Maka penyesalan itu jika berlarut-larut, maka nanti yang akan bermain di situ adalah setan. Kalau rasa bersalah itu membuat kita justru tidak produktif, ya. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yajri minal insan majrud dam. Setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Dia akan membisikkan segala keburukan-keburukan, kesedihan yang berkepanjangan. Maka itu akan mendatangkan penyakit lagi, nanti penyakit baru, penyakit psikis. Bahkan disebutkan nih penelitian terbaru bahwasanya kematian sekarang bukan karena kanker, ya. Artikel yang saya baca kemarin ternyata kebanyakan orang meninggal saat ini karena apa? Karena patah hati, karena putus asa, Banyak karena pikiran psikis, gitu ya, banyak Ustaz. pikiran. Makanya betul. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada satupun yang bisa menyakitimu ya kecuali pikiranmu. Nah, maka benar tuh, orang itu sakit karena pikirannya. Oleh karena itu obatnya satu tuh, ya, Joko tingkir ngombe dawet gitu ya. Ojo dipikir nggarai mumet gitu ya. Artinya apa? Artinya yang difikirkan adalah nikmatnya Allah saja. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini, ya. Masih ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Orang yang sudah mati menginginkan untuk hidup lagi. Semua orang yang sudah mati, apapun jabatannya dulu, mereka tidak menginginkan untuk sekarang pengen ketemu sama istrinya, pengen ketemu sama suaminya lagi, pengen ketemu sama keluarganya. Tidak. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malun salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, aku akan beramal soleh sebagaimana yang aku tinggalkan dulu gitu. Maka ujian hidup kita saat ini, kalau kita memang merasa bersalah dulu kepada saudara-saudara kita atau suami kita, siapapun itu, maka kita balas, ya, itu dengan memohonkan ampun, Allahumma gfir lahum warhamhum, untuk mereka gitu. Supaya apa? Supaya nanti mereka ridho juga terhadap kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Karena memang sudah tidak ada urusan kita lagi dengan mereka, kecuali kita banyak-banyak mendoakan. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beri kesempatan kembali pendengar. Kita masih punya waktu meskipun tidak banyak ya. Untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung, silakan di 0341 49 58 50 untuk yang ingin menyampaikan melalui telepon langsung. Sementara untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp dari ending phone 5050, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana jika tidak ketemu jodohnya hingga usia lanjut? Terima kasih. Monggo Ustadz, ini permasalahan juga nih. Sampai usia lanjut tapi masih jomblo gitu. Ya, jomblo menahun gitu ya.
Jomblo itu jenisnya ada dua Pak Kris, jomblo menahun dan jomblo menahan gitu ya. Nah ini ada bedanya nih. Nah gitu ya. Yang menahun itu memang ya, kalau yang menahan memang karena dia mungkin ingin berkarir saja tanpa ada hasrat untuk menikah. Banyak yang seperti itu tapi mereka akan kesepian nantinya. Kesepian. Dan bagaimana jika sampai usia tua kok belum bertemu, usia lanjut belum bertemu dengan jodohnya. Ada hal yang diajarkan, misalnya ada sesuatu rumus yang diajarkan di dalam surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu kalau kita pengen dapat jodoh meskipun di usia sudah tua, banyak-banyak istighfar. Karena Allah akan memperbanyak harta dan anak. Tidak mungkin orang bisa punya anak kalau tanpa menikah, kan begitu. Iya. Ustadz, kita lanjut kembali nanti meskipun waktu tidak banyak, tapi kita terima telepon dulu. Siap. Ini penelpon yang terakhir untuk hari ini ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu sudah tersambung masuk hari ini. Ya, sayang sekali tidak terjalin komunikasi yang baik. Barangkali juga tidak mendengarkan suara di telepon. Monggo Ustaz dilanjutkan lagi apa yang sudah disampaikan tadi. Baik. Jadi sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampunimu. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang sangat lebat. Maknanya adalah Allah akan menurunkan rizki. Rizki itu bukan hanya finansial. Bisa jadi rizki itu bentuknya jodoh atau tetangga yang baik atau suami, istri, keluarga, menantu, mertua, anak-anak yang baik. Itu bagian dari rizki yang akan senantiasa Allah akan alirkan tuh dari langit kebaikan-kebaikannya ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta, amwal dan anak-anak. Maknanya begini, seandainya orang itu tidak kaya, tidak banyak hartanya, akan tapi ternyata harta yang ia miliki itu memberikan manfaat yang sangat luas. Begitupun dengan dikatakan tadi banyak anak, bukan berarti jumlahnya yang banyak. Bisa jadi anaknya 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Akan tapi nanti kebaikan-kebaikannya itu bisa menjadikan jariah ya, atau amal jariah untuknya, untuk kebaikan bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk masyarakat yang luas. Ya. Allah. Baik, Ustadz, tadi beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan Pak Irwan dan juga Pak Muhammad sepertinya juga belum tuntas tadi ya. Betul. Barangkali bisa dilanjutkan kembali untuk menyampaikan apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Irwan yang ada di Bandung Timur dan juga Pak Muhammad yang ada di Sidoarjo. Baik. Kaitannya dengan perubahan ya, perubahan manusia itu ya. Manusia itu maka dikatakan dikendalikan oleh qalbu. Qalbu itu hati. Dikatakan qalbu itu, qalb itu artinya sesuatu yang terombang-ambing atau sesuatu yang tidak konsisten, sesuatu yang berubah-ubah. Maka kita senantiasa diminta oleh Allah untuk memohon ya. Diajarkan oleh Allah untuk memohon, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya tetapkan hatiku pada agamamu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa istiqomah. Banyak orang yang terjebak pada sesuatu atau kemaksiatan, tiba-tiba rumah tangganya diuji dengan pelakor atau pebinor ya, istilah sekarang ini. Itu disebabkan karena apa? Karena kurangnya istighfar. Ada satu kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan berikutnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab. Min thawbil hasanati hasanatu ba'daha wa min thawbil sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya dan balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Nah, begitu. Jika kita mendapati ada keburukan atau sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak baik di dalam rumah tangga kita, pasti ada keburukan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau kita ingin ada kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan, maka kita harus istiqomah, harus kuatkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan juga sekecil apapun itu, termasuk tadi jujur, mengakui kesalahan, menurunkan ego kita juga, begitu kan. Karena hal-hal yang semacam itulah yang nantinya akan mendatangkan ketenangan di dalam rumah tangga. Baik. Ya, Ustadz, sayang sekali waktu yang kita miliki juga sudah tidak mencukupi lagi. Cepat ya ternyata 1 jam itu ya. Masya Allah. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini, Ustadz, terkait dengan bagaimana kita meraih keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Singkat ya Ustadz ya. Baik. Satu hal yang
paling utama di dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kehidupan kita, yaitu kita jujur sebagai seorang hamba. Maka ketika kita benar-benar menjadi hamba, maka kita akan sujud. Itulah kemerdekaan jiwa dan hati dan raga kita. Maka siapapun yang ingin merdeka, kita tahu di mana kita berada. Ada salah satu pesan dari Rasulullah SAW bagi siapapun yang berumah tangga, yang menempati rumah tentunya ya. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabiran, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Faqra'u suratul Baqarah, maka bacalah surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru min baitihi yaqra'u suratul Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Ada satu hikmah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita merutinkan atau membaca Al-Baqarah, termasuk di dalam rumah tangga. Saran saya memang siapapun, ini adalah perintah Rasulullah, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapapun yang berumah tangga, coba nanti di rumahnya bacakan Al-Baqarah di dalam rumah, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan di situ. Ada banyak ilmu yang bisa kita ambil di situ, ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil ya dari membaca Al-Baqarah. Supaya apa? Supaya kita senantiasa mengawali hari kita semuanya dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, yaitu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, yaitu dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, fa 'alaihi bil 'ilmi, yaitu dengan ilmu. Salah satunya saran dari Rasulullah adalah tadi itu, bacakan Al-Baqarah di dalam rumah, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, setiap selesai salat subuh, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki ya yang tayyib, ilman nafi'an dulu ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang tayyib, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan pada Mutiara Pagi hari ini, berjaringan Korwil Nusantara 10, dan terima kasih juga untuk ada pendengar yang sudah bergabung, baik yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui telepon ataupun Anda yang sudah menyampaikan melalui pesan singkat, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan demikian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zuhri Rahman dari Quranic Healing International. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Dan semoga bermanfaat bagi semuanya, Ustadz ya. Amin, amin. Kita ketemu lagi di Mutiara Pagi yang akan datang, juga untuk ada pendengar. Sekali lagi terima kasih banyak kebersamaannya. Kita ketemu lagi pada Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 yang akan datang. Saya Willy Chris, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum